Alex Tanjung, seorang muslim yang membuktikan bahwa Allah SWT lebih bodoh dari anak SMP. Video ini dibuat dan diupload secepatnya karena lagi-lagi seorang muslim yang memiliki nama channel Alex Tanjung telah membuktikan bahwa ternyata Allah SWT lebih tolol dibandingkan dengan anak SMP. Di dalam salah satu video saya yang berjudul Kontradiksi Quran dan Sains, Part 2, Allah butuh bantuan manusia untuk membagi warisan, di mana saya telah membuktikan bahwa ternyata Allah SWT itu tidak lulus matematikanya, sehingga dalam membagi warisan saja masih memerlukan bantuan manusia. Dan saudara Alex Tanjung ini menantang saya untuk membuat suatu rumus warisan yang habis dibagi. Hal ini dilakukan demi membela Allah SWT yang disembahnya. Dan saya pun menerima tantangan saudara Alex Tanjung tersebut, namun tentunya dengan syarat kalau saya bisa membuat rumus warisan yang dibagi habis, maka saudara Alex Tanjung harus murtad. Namun ternyata saudara Alex Tanjung adalah seorang pengecut sehingga tidak mau menerima balik tantangan saya untuk murtad. Menurutnya dia tidak mau mempermainkan iman. Lalu saya mencoba berlogika dengan dia, di mana saya katakan, kalau memang terbukti saya bisa membuat rumus warisan yang habis dibagi, maka bukankah ini berarti Allah SWT itu lebih tolol dari saya, yang merupakan manusia biasa? Dan hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Allah SWT tidak patut disembah. Karena sudah malu, maka saudara Alex Tanjung hanya berani membuat taruhan minum air kencing lawan selama 1 tahun. Walaupun saudara Alex Tanjung yakin bahwa saya tidak akan mampu membuat rumus warisan yang habis dibagi walaupun dibantu seluruh manusia dan jin. Namun di dalam jiwanya terdapat keraguan, sehingga tantangan saya untuk murtad tidak mau diterimanya. Bukankah ini aneh sekali? Kalau memang saudara Alex Tanjung yakin saya tidak akan mampu membuat rumus warisan yang habis dibagi walaupun dibantu oleh seluruh manusia ataupun jin, lalu mengapa dia takut menerima tantangan saya? Seperti biasanya kaum muslim yang sudah kepepet, mereka akan ngeles dan pindah topik. Demikian juga dengan saudara Alex Tanjung, yang kemudian ngeles dengan membuka thread baru di video lainnya yang berjudul Poligami versi Islam versus Muhammad. Namun saya pun tidak tinggal diam dan saya coba kejar. Dan karena sudah kepalang malu, maka akhirnya dengan terpaksa dia mau menerima syarat untuk murtad asalkan saya juga mau menerima tantangan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun pertama kalinya saudara Alex Tanjung rela dibaptis, namun saya mengatakan, saya nggak perlu Anda dibaptis, yang saya perlukan adalah Anda murtad. Setelah Anda murtad, baru Anda putuskan Anda mau memeluk agama apa. Tidak ada paksaan untuk menjadi pengikut Kristus. Karena bagi saya, percuma saudara Alex Tanjung dibaptis bila dia tidak percaya Yesus. Karena menurut pendapat saya tahap pertama adalah keluar dari Islam dulu alias murtad. Baru tahap selanjutnya dia boleh mempelajari tentang Kristen. Pada akhirnya setelah saudara Alex Tanjung setuju, maka saya membuat rumus warisan sebagai berikut. Bila seseorang meninggal maka pembagian warisan, setelah dikurangi hutang-hutangnya, adalah sebagai berikut. Bila yang meninggal tersebut meninggalkan istri atau suami atau orang tua, ayah dan atau ibu, atau saudara sekandung yang masih hidup, maka sang istri atau suami mendapatkan 10 bagian dari seluruh bagian warisan. Sedangkan sang ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 2 bagian dari seluruh bagian warisan, dan bagi saudara sekandung masing-masing mendapatkan 1 bagian dari seluruh bagian warisan. Dan bila yang meninggal meninggalkan anak, maka masing-masing anak mendapatkan 5 bagian dari seluruh bagian warisan. Dan sesuai dengan perjanjian, maka saudara Alex Tanjung memberikan skenario dan jumlah warisan yang harus dibagikan.
Namun saya tidak menyangka saudara Alex Tanjung akan membuat 3 skenario. Namun ternyata di balik hal ini Tuhan memang telah berencana lain. Dengan adanya 3 skenario maka akan lebih mudah lagi untuk saya mematahkan argumen yang akan dipakai. Pada awalnya saya sudah memperkirakan bahwa saudara Alex Tanjung akan membuat skenario di mana pembagian akan melibatkan suatu angka yang dibagi dengan bilangan pembagi 3 atau kelipatannya. Namun sekali lagi ternyata Tuhan berkehendak lain. Adapun skenario pertama adalah sebagai berikut. Seorang suami meninggal, dengan meninggalkan harta kekayaan sebesar Rp27.353.250. Dengan meninggalkan para ahli waris yaitu ibu dan bapak, seorang istri dan 2 anak, tidak punya saudara. Berapa yang diperoleh masing-masing ahli waris tanpa ada kelebihan dan kekurangan, harta waris harus habis dibagi pewaris. Perhatikan kata-kata yang selalu dipakai oleh saudara Alex Tanjung, harta warisan harus dibagi habis. Maka saya memberikan jawab sebagai berikut. Total warisan Rp27.353.000. Istri, ayah, ibu plus 2 anak. Istri 10 bagian, ayah 2 bagian, ibu 2 bagian, anak 1/5 bagian, nak-nak 5 bagian, total 24 bagian. Jatahnya sebagai berikut. Istri 10 dibagi 24 dikali 27.353.250 sama dengan 11.397. Ayah 2 dibagi 24 dikali 27.353.250 sama dengan 2.279. Ibu 2 dibagi 24 dikali 27.353.250 sama dengan 2.279. Anak 1/5 dibagi 24 dikali 27.353.250 sama dengan 5.698.000. Anak 25 dibagi 24 dikali 27.353.250 sama dengan 5.698.000. Total 27.350. Apakah Anda semua bisa melihat bahwa saya dengan sengaja menghilangkan 0,75 di belakang jatah warisan bagi kedua anak? Sehingga kalau Anda jumlahkan maka hasilnya tidak akan klop. Dan ternyata saudara Alex Tanjung jatuh ke dalam jebakan tersebut. Lalu saya kemudian meminta maaf karena terjadi salah ketik, karena secara hitungan matematikanya jatah kedua anak tersebut masing-masing seharusnya adalah 5.698.593, dan saya pun kemudian mengkoreksi salah ketik tersebut. Sehingga jatah masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut. Jatahnya sebagai berikut. Istri 11.397.000, ayah 2.279.000, ibu 2.279.000, anak 1 5.698.000, anak kedua 5.698.005, total 27.350. Jatahnya sebagai berikut. Istri 11.397.000, ayah 2.279.000, ibu 2.279.000, anak 1 5.698.000, anak kedua 5.698.005, total 27.350. Nah sekarang Anda semua bisa lihat bagaimana saudara Alex Tanjung membuktikan bahwa pembagian warisan tersebut habis dibagi atau tidak. Dia menggunakan metode dengan menjumlahkan balik hasil pembagian. Dan bila jumlahnya sama dengan total warisan, maka warisan tersebut berarti habis dibagi. Karena memang tujuan dari saudara Alex Tanjung tersebut bukan pada skenario pertama, maka dia akhirnya menerima hasil tersebut dan melanjutkan dengan skenario kedua. Walaupun pada awalnya dia sempat mengatakan, koreksi tidak berlaku.
Namun saya tegaskan bahwa saya tidak mengkoreksi rumus warisan. Adapun skenario kedua yang dibuat oleh saudara Alex Tanjung adalah sebagai berikut. Harta waris Rp 23.666,5. Ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri, 2 orang anak. Silahkan bagi, harus habis, tidak boleh kurang atau lebih berapapun kecilnya. Disinilah saudara Alex Tanjung mencoba menjebak. Namun saya pun tidak kurang akal, sehingga pembagian warisan tersebut menghasilkan sebagai berikut. Tot, istri 10 bagian, ayah 2 bagian, ibu 2 bagian, anak 1 5 bagian, nak-nak 5 bagian, total 24 bagian. Jadi pembagiannya sebagai berikut. Istri 9.861.070 dan 5/6. Ayah 1.972.204 dan 1/6. Ibu 1.972.204 dan 1/6. Anak 4.930.503 dan 5/12. Anak kedua 4.930.535 dan 5/12. Total 23.660. Perhatikan di mana saya menggunakan bilangan pecahan dalam menentukan jumlah pembagiannya. Karena sudah kebingungan dengan saya menggunakan bilangan pecahan, maka saudara Alex Tanjung hanya bisa berkomentar sebagai berikut. Tantangannya membuat rumus yang habis dibagi tanpa dan. Padahal tidak ada aturan yang menyatakan saya tidak boleh menggunakan kata dan. Apakah Rp 25,5 itu tidak boleh saya katana sebagai Rp25 dan 50 sen? Dan lagi pula tantangannya adalah warisan yang habis dibagi. Dan kalau kita ikuti metode dari saudara Alex Tanjung untuk membuktikan apakah warisan tersebut habis dibagi atau tidak, yaitu dengan menjumlahkan balik semua hasil pembagian, maka jelas hasilnya adalah sama alias habis dibagi. Bahkan karena sudah sedemikian kepepet, saudara Alex Tanjung pun sempat menghilang beberapa saat. Walaupun menjawab postingan lainnya, dan sempat pula berkomentar bahwa rumus warisan yang saya buat adalah rumus anak SMP. Namun ini malahan membuktikan bahwa Allah SWT kalah dengan anak SMP. Setelah didesak berkali-kali dan saya berikan batas waktu, karena saya sedang menyelesaikan video ini, akhirnya saudara Alex Tanjung mengeluarkan juga skenario ketiganya. Adapun skenario ketiga tersebut adalah sebuah cerita sebagai berikut. Seorang pria mengendarai mobil bersama-sama dengan 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil berniat liburan ke vilanya di puncak. Pria itu terlihat sedih karena istrinya baru meninggal karena kanker. Sudah tidak punya ibu bapak, tak ada saudara, hanya tinggal dia dan kedua anaknya. Sepanjang perjalanan sering melamun memikirkan istrinya. Karena melamun dia tak tahu bahwa di depannya ada belokan. Dia menyadari ketika ban depan sudah berada di pinggir menabrak pembatas jalan. Dia terkejut dan berusaha menginjak pedal rem, tapi terlambat, mobilnya jatuh ke dalam jurang. Ketiga tiganya meninggal. Dia meninggalkan harta yang banyak, ada rumah, mobil, dan beberapa surat-surat tanah. Kalau ditaksir semua harta peninggalannya, ada sebesar 156.750.000.000 rupiah. Sebenarnya skenario ketiga ini adalah skenario dagelan, di mana tidak ada ahli waris yang tersisa, sehingga apa yang disebut sebagai warisan itu dengan sendirinya tidak ada. Warisan hanya ada bila ada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka harta yang ditinggalkan tidak bisa disebut sebagai warisan karena tidak akan diwariskan kepada siapa-siapa. Namun saya sudah menduga hal tersebut sejak awal, sehingga saya sudah mengikut sertakan dalam rumus warisan yang saya buat siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Kalau Anda baca baik-baik rumus warisan yang saya buat, maka akan jelas bahwa ada 4 kategori orang yang dapat menjadi ahli waris.
yaitu istri atau suami, ayah dan atau ibu, dan saudara kandung serta yang terakhir adalah anak kandungnya sendiri. Dan sangat jelas dalam rumus warisan tersebut bahwa baik istri atau suami, ayah dan atau ibu, atau saudara kandung, baru bisa menjadi ahli waris ketika mereka masih hidup. Namun tidak demikian dengan anak kandung tetap menjadi ahli waris walaupun sudah meninggal, sehingga warisan tersebut bisa diwariskan kepada keturunannya. Sehingga pembagian warisannya adalah kepada kedua anaknya yang mana masing-masing mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Namun saudara Alex Tanjung demi membela kebodohan Allah SWT yang dia sembah, ngotot bahwa ahli waris harus masih hidup, walaupun tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang cucu bisa mendapatkan warisan dari kakeknya walaupun ayahnya sudah meninggal. Lagi pula dalam rumus warisan yang saya sajikan, anak kandung tetap merupakan ahli waris walaupun sudah meninggal. Sekarang bisa kita lihat bagaimana Allah SWT kalah oleh manusia biasa saja. Bahkan menurut saudara Alex Tanjung kalah dengan anak SMP. Ini membuktikan bahwa Allah SWT merupakan Allah palsu bikinan manusia belaka yang tidak patut disembah. Wow! Apakah dengan ini kaum muslim masih belum mau juga sadar akan kepalsuan Allah SWT? Berapa banyak bukti lagi yang harus disampaikan sebelum Anda mau sadar dan berbalik ke jalan yang benar?